Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa kembali melanjutkan perkuliahan kita pertemuan yang ke-9. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang DHCP versi 4 atau Dynamic Host Configuration Protocol yang versi 4. Jadi dalam modul ini kita akan belajar tentang ada fitur-fitur yang bisa dipelajari dalam modul. Ada animation ya. Nah, ini bisa dicek juga nanti di dalam netarchive.com-nya, videonya. Kemudian ada kuisnya untuk per topik ya. Nah, oke, ada juga syntax checkernya ya untuk praktis configuration skill dan juga ada packet tracer activity-nya. Nah, jadi yang pertama tujuan kita untuk mempelajari DHCP ini adalah kita bisa mengimplementasikan DHCP versi 4 dan mengoperasikannya melewati beberapa multiple LAN ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar tentang konsepnya ya. Bagaimana DHCP itu beroperasi dalam jaringan menengah dan jaringan bisnis. Kemudian bagaimana mengkonfigurasi sebuah Cisco IOS DHCP versi 4 server dan mengkonfigurasi DHCP 4 client. Oke, konsepnya. Jadi DHCP server dan client. Jadi ini sebenarnya DHCP yang versi 4 itu adalah memberikan IP address ya. Dan juga memberikan network configuration information secara dinamis. Nah, jadi artinya memang di sini memberikan IP address secara otomatis gitu kan, atau konfigurasi IP-nya secara otomatis. Nah, karena memang desktop client ini secara tipikal dia membangun sebuah network nodes ya. Jadi node satu jaringan node gitu. Nah, jadi desktop client ini secara tipikal dia membuat sebuah jaringan node dan DHCP ini sangat membantu dalam kerja admin gitu. Kerja untuk memberikan IP. Kalau IP manual kan nanti akan lama. Jadi dengan DHCP ini sangat berguna dan menghemat waktu admin dalam mengkonfigurasi IP address. Nah, kemudian sebuah dedicated DHCP server itu adalah scalable dan dia mudah untuk di-manage ya, mudah untuk dikonfigurasi. Bagaimanapun dalam sebuah misalnya cabang atau SOHO location, small office, home office location, sebuah Cisco router itu bisa dikonfigurasi untuk menyediakan DHCP versi 4 service tanpa membutuhkan yang namanya dedicated server ya. Nah, jadi bisa dikonfigurasi tanpa dedicated server. Kemudian Cisco IOS software itu support sebuah opsional atau full feature DHCP versi 4 server. Jadi yang Cisco IOS software itu dia memang support untuk fitur dari DHCP server ya. Kemudian DHCP server itu secara dinamis gitu kan memberikan atau menyewakan IP address dari from a pool of address. Jadi dari kumpulan alamat itu ya untuk sebuah limited period of time. Jadi memang sebenarnya DHCP yang diberikan itu periodenya terbatas gitu kan yang diberikan oleh server. Atau until the client no longer need the address, sampai klien itu tidak memerlukan lagi alamat IP tersebut. Nah, itu. Jadi ada periode time-nya untuk diberikan IP DHCP ini ya. Kemudian client list the information from the server ya. Jadi klien itu menyewa informasi dari server untuk administrasi dalam periode tertentu.
Nah, jadi memang ini sebenarnya tidak ibaratnya tidak mutlak gitu ya, tidak selamanya, tapi memang dalam periode tertentu gitu. Admin mengkonfigurasi DHCP server untuk set the list to timeout. Jadi memang ada disewakan dalam waktu tertentu dan dalam different interval tertentu. Kemudian the list is typical anywhere from 24. Nah, jadi disewakan itu misal dari 24 jam atau dalam sampai dalam sebuah 1 minggu gitu ya atau lebih. When the list expire, ketika misalnya penyewaannya itu expire ya, habis waktunya, maka klien must ask for another address. Jadi dia harus meminta untuk alamat yang lain ya. Nah, walaupun the client is typical assign the same address, walaupun biasanya klien itu diberikan alamat yang sama gitu kan. Yang sama dengan sebelumnya. Oke, kemudian operasinya DHCP work in a client or server mode. Jadi memang DHCP ini dia bekerja di dalam mode client atau server. Nah, ketika sebuah klien berkomunikasi dengan sebuah DHCP server, maka server akan memberikan atau menyewakan alamat IP address ke klien. Klien connect ke network dengan IP address yang disewakan tadi ya atau diberikan tadi sampai the list expire, sampai dia expire. Nah, kemudian the client must contact dari server. Jadi memang klien terus mengkontak DHCP server secara periodik ya untuk mengextend, memperpanjang penyewaan IP-nya tadi itu ya. Nah, this list mekanisme ensure. Jadi mekanisme penyewaan ini memastikan bahwa klien that move or power off. Jadi memang apakah klien itu berpindah gitu kan atau dia powernya off, do not keep address. Jadi dia tidak memerlukan lagi alamat IP tersebut. Nah, jadi itu maksudnya mekanismenya itu untuk memastikan ya. Kalau kliennya berpindah bisa jadi nanti kan alamat IP-nya diberikan yang lain atau power off gitu. Sehingga dia tidak memerlukan lagi IP address. When a list expire, jadi ketika listnya expire, ya penyewaannya expire, maka DHCP server mengembalikan address ke pool. Nah, jadi ibaratnya yang alamat yang diberikan atau disewakan tadi kepada klien dikembalikan lagi ke kumpulan alamatnya tadi. Dan mungkin nanti akan bisa direalokasikan sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini adalah step untuk mendapatkan sebuah alamat DHCP ya. Jadi when the client would or otherwise want to join a network, jadi kalau dia mau join itu mendapatkan IP dari jaringan, maka ada 4 tahapannya. Yang pertama itu DHCP discover. Nah, macam gambar satu yang ada satu nih ya. DHCP discover ya, berarti dia membroadcast. Klien membroadcast kan. Nah, kemudian membroadcast ya. DHCP discover broadcast. Lalu kemudian dibalas di sini DHCP over ya. Nah, jadi ini yang nomor 2 itu. Jadi ini request kemudian dia akan memberikan tawarannya. Lalu kemudian yang langkah ketiga itu adalah DHCP request ya. Nah, kemudian DHCP acknowledgement. Nah, itu berarti penyetujuan alamat IP untuk klien. Itu tahapan ada 4 ya. Kemudian untuk memperbaharuinya gitu kan. Nah, misalnya DHCP-nya tadi sudah expire kan. Nah, maka klien memulai 2 step untuk memperbaharui alamat DHCP-nya dari server ya. Jadi kalau yang tadi kalau untuk mendapatkannya ada 4 langkah, kalau untuk memperbaharuinya itu cukup 2 langkah. Yang pertama itu namanya DHCP request ya. Yang kedua itu DHCP acknowledgement. Jadi kalau sebelum expire dia merequest ya, ada pesannya DHCP request message secara langsung ke server gitu. Nah, kemudian if a DHCP pack is not received, jadi kalau tidak diterima dalam waktu tertentu, maka klien harus membroadcast DHCP request yang lain sehingga nanti servernya bisa memperpanjang IP-nya tadi. Nah, baru kemudian dia
DHCP acknowledgement ya. Kalau udah ada terima request, maka kemudian server memverifikasi list formasi dan dikembalikanlah DHCP acknowledgement-nya. Nah, itu yang dua tahapan untuk memperbaharui renew alias ya, memperbaharui alamat IP DHCP-nya. Nah, kemudian konfigurasinya. Nah, jadi konfigurasi ini juga perlu ya pemahaman basic understanding-nya. Jadi pemahaman dasar bagaimana DHCP itu bekerja dan bagaimana dia membuat job kita lebih mudah gitu. Jadi Cisco router itu bisa berjalan ya dalam Cisco software, bisa dikonfigurasi dan bertindak sebagai DHCP server. Nah, jadi router ini bisa bertindak sebagai DHCP server, dia bisa memberikan dan memanage IP address dari spesifik address pool dalam router untuk klien. Nah, ini tahapannya mengkonfigurasi dari misal Cisco EOS DHCP server ya. Yang pertama tahapannya adalah exclude IP address. Jadi pengecualian IP address. IP address yang tidak dimasukkan sebagai IP DHCP. Itu biasanya ada sebuah alamat atau beberapa alamat itu kan range of address can be exclude. Jadi bisa dikecualikan ya. Biasanya itu spesifik di low address ataupun high address. Nah, misalnya ini nanti akan diberikan untuk alamat router, alamat server, printer, atau device yang lain gitu, yang akan dikonfigurasi secara manual. Nah, jadi kita juga bisa memasukkan beberapa multiple times ya. Nah, contoh untuk comment untuk exclude address ini yaitu IP DHCP exclude address kemudian masukkan alamatnya. Yang kedua stepnya adalah mendefinisikan nama DHCP-nya. Misalnya IP DHCP pool name-nya apa ya. Nah, kemudian setelah dibuat itu pool gitu kan dengan spesifik name, baru kemudian yang tahapan berikutnya adalah mengkonfigurasi network-nya ya, network statement. Nah, kemudian default router comment ya untuk default gateway-nya. Nah, itu yang ketiga. Nah, jadi kalau kita lihat sederhananya seperti inilah ya contoh konfigurasi. Jadi IP DHCP exclude address ini IP pengecualian yang tidak masuk pada IP DHCP nanti misalnya 10.1 sampai 10.9 berarti dia tidak masuk nanti langsung 10.10 siapa yang akan dapat yang akan merequest gitu kan. Kemudian ada lagi exclude address-nya 10.254. Berarti ini tidak boleh digunakan untuk klien DHCP nanti kan. Lalu pool name-nya apa? LAN pool 1 misalnya. Kemudian baru network-nya 10.0.255.0 gitu kan. Baru default router-nya ini default gateway. Kemudian misalnya nama DNS server, lalu domain name-nya N. Nah, itu aja konfigurasinya. Jadi sangat singkat sekali. Kemudian verifikasinya ya biasanya comment show running config kan show IP DHCP binding show IP DHCP server statistik. Nah, ini kalau yang running config untuk konfigurasi di router. Kemudian ini binding ini untuk menampilkan list dari IP address versi 4 atau ke MAC address-nya. Kemudian statistiknya juga ya. Oke, ini contohnya nih. DHCP verifikasinya. So running config section DHCP itu muncul kan. Info-info, exclude address-nya, pool LAN nama poolnya ya, network-nya, kemudian default router-nya, default gateway ya. Nah, itu muncul kalau menggunakan DHCP so running config section DHCP. So IP DHCP binding. Nah, ini biasanya komen ini untuk menampilkan sebuah list dari IP address ya ke MAC address binding yang disediakan oleh DHCP
service. Jadi misalnya di sini kalau kita ketik show IP DHCP binding, nah, muncul di sini IP address, ya. Kemudian juga MAC address. Nah, itu yang muncul. Kemudian DHCP show IP DHCP server statistik. Nah, ini penggunaannya kan statistiknya, penggunaan memorinya, kemudian address pool, database agent. Nah, inilah ya. Jadi untuk memverifikasi bahwa pesan yang diterima atau dikirim oleh router. Nah, ini yang server statistik ya, DHCP server statistik. Kemudian untuk memverifikasi DHCP yang selanjutnya bisa juga memverifikasi DHCP klien yang diterima ya dengan IP config/al. Nah, ini contohnya nih ya untuk melihat IP-nya. Jadi ketika isu dalam P1 ditampilkanlah TCP/IP parameter yang contoh seperti contoh kan. Nah, jadi itu ya. Kalau yang ini dari sisi komputernya nih, IP config/all. Kemudian untuk mendisable Cisco IOS DHCP Prisma server, perintahnya no service DHCP ya. Nah, atau berikut untuk menggunakan kembali re-enable-nya pakai service DHCP. Kemudian DHCP relay. Jadi ini sebenarnya relay itu untuk meneruskan ya, misal dari DHCP server yang ini itu diteruskanlah oleh router ke klien misal. Maka di sini router sebagai menjadi sebagai relay-nya, penerusnya atau pemforward. Jadi dalam sebuah jaringan yang kompleks hierarki itu, server biasanya dia menggunakan lokasi sentral gitu kan. Maka server itu menyediakan misalnya layanan DHCP, DNS, DFTP ya, FTP. Nah, jadi client network itu are not typically on the same subnet. Jadi biasanya kliennya itu tidak dalam satu subnet dengan server. Nah, jadi dalam rangka untuk melokasikannya dengan server dan bisa menerima layanan, maka klien itu sering menggunakan broadcast message ya. Client after use broadcast message. Misalnya dalam gambar satu ini, dalam visi satu, dia berusaha untuk acquire IP address, mendapatkan IP address dari DHCP server menggunakan broadcast message. Nah, dalam skenario ini, R1 itu tidak dikonfigurasi sebagai DHCP server. Nah, ya. Dan does not forward the broadcast. Dan dia tidak memforward broadcast. Nah, karena DHCP server is located on different network, karena DHCP server itu berada dalam network yang berbeda. Nah, sehingga PC1 tidak bisa menerima IP address menggunakan DHCP. Maka disinilah gunanya R1 harus dikonfigurasi sebagai relay ya. Nah, relay. To relay DHCP message ke DHCP server. Nah, jadi nanti agar bisa memforward ya di antara jaringan ini, maka dia harus bisa ibaratnya dikonfigurasi sebagai relay gitu ya. Nah, gimana konfigurasinya? Sangat sederhana. Ini dia. Helper ya. Jadi konfigurasi R1 with the IP helper address interface configuration command. Jadi nanti akan membuat R1 sebagai relay ya, DHCP broadcast ke DHCP server. Seperti di gambar tadi. Jadi ketika R1 menerima broadcast dari PC1, maka konfigurasi from V1 is configured to relay DHCP address to the DHCP server. Nah, jadi nanti kalau dia dikonfigurasi sebagai DHCP relay agent, maka dia akan membroadcast request dari DHCP klien tadi ya. Nah, kemudian broadcast sehingga nanti dia akan mendapatkan IP dari server kan. Nah, ini contoh. R1
interface G00 kemudian buat IP helper address 192.168.11.6 ya. Yang ini. Nah, 11.6. Jadi dia akan ibaratnya meneruskan ya antar message antar jaringan itu. Jadi kalau kita nanti verifikasi show IP interface G00 maka dia kelihatan nanti bahwa dia juga sebagai salah satu helper address ya yang warna kuning. Helper address. Nah, kemudian service broadcast relay yang lainnya ya termasuk 8 katanya di sini kan port 37 time, port 49 TACAX, port 53 DNS ya. Nah, ini adalah DHCP is not the only service that the router can be configured to relay ya. Jadi tidak hanya layanan untuk relay saja gitu. By default the IP address command forward the following is. Jadi helper address ini bisa untuk memforward layanan 8 layanan UDP katanya kan. Nah, ini dia ada 8 tadi. Nah, ini nanti kalau saudara mengkonfigurasi bisa ya di paket tracer ini ya, mengkonfigurasi router sebagai DHCP server, mengkonfigurasi DHCP relay, kemudian mengkonfigurasi router sebagai DHCP client, kemudian memverifikasi DHCP dan konektivitas. Oke. Nah, ini contoh konfigurasinya nih ya. Skenario mungkin memiliki akses DHCP server melalui ISP. Ini kita lihat nih. Ini contohnya konfigurasinya ya. Misalnya untuk mengkonfigurasi sebuah Ethernet interface sebagai DHCP client itu gunakan IP address DHCP interface configuration katanya kan. So IP interface G01 comment itu mengkonfirmasi bahwa interface up dan alamat akan dialokasikan oleh DHCP server ya. Home router as a DHCP. Nah, ini juga home router juga bisa sebagai DHCP client ya. Jadi wireless router, home router. Nah, jadi di sini tinggal di set aja dia sebagai automatic configuration DHCP. Nah, ini bisa seperti itu. Baik, jadi itu yang bisa juga nanti latihan saudara sekalian modul praktis dan kuis ya yang di NetAcad nanti silakan dicek juga. Nah, kemudian juga mau bisa mengkonfigurasi paket tracer ya sebagai DHCP server, kemudian mengkonfigurasi DHCP relay, konfigurasi sebuah router sebagai DHCP client. Nah, kalau labnya ini berarti langsung ke router ya, tapi untuk sementara cukup yang pakai tracer saja dulu. Oke, baik. Jadi nanti saudara selain membaca atau melihat video ini, dicek juga nanti di NetAcad dan juga kerjakan konfigurasi yang pakai tracernya ya. Oke, baik. Untuk sementara demikian dulu. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.